perkenalkan nama saya Nabrakti Maharani dan saya berasal dari STIMIK Palangkaraya. Saya mengambil jurusan Sistem Informasi dan sekarang saya berada di semester 2. Izinkan saya menjawab 4 pertanyaan secara berurutan, yaitu yang pertama inovasi Google dan peran sebagai student ambassador. Yang paling saya sukai dari Google bukan sekedar produknya, melainkan cara berpikirnya. Google membangun teknologi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk mengubah cara manusia memahami masalah itu sendiri. Konsep seperti user first thinking, eksperimen cepat, fail fast, learn faster, dan budaya kolaborasi lintas disiplin membuat inovasi Google terasa hidup bukan kaku. Bagi saya, menjadi Google Student Ambassador adalah cara paling relevan untuk menyalurkan antusiasme tersebut karena kampus adalah miniatur dunia nyata. Tempat ide berkembang, diuji, bahkan gagal. Saya ingin membawa semangat Google Mindset ke lingkungan kampus, bukan hanya memperkenalkan produk seperti Google Workspace atau AI tools, tetapi juga menanamkan pola pikir eksploratif dan adaptif terhadap teknologi. Peran ini bukan tentang menjadi perwakilan brand, tetapi menjadi jembatan antara teknologi dan manusia, membantu mahasiswa tidak hanya memakai teknologi, tetapi memahami potensi dan dampaknya. Selanjutnya, yang kedua adalah ide acara Touch and Chill, kegiatan interaktif. Di sini saya akan merancang sebuah kegiatan bernama Blindfolded Touch Challenge Trust the AI. Konsepnya sederhana, tapi unik. Peserta dibagi berpasangan. Salah satu peserta akan menggunakan penutup mata atau blindfold, sementara pasangannya hanya boleh memberikan instruksi menggunakan bantuan teknologi Google seperti Google Assistant, Google Lens, atau Gemini AI. Contohnya, peserta harus menyusun puzzle, menggambar sesuatu, atau menyelesaikan tantangan kecil. Dan yang kedua, instruksi hanya boleh berasal dari hasil pencarian AI atau tools Google. Yang ketiga, tidak boleh improvisasi manual tanpa bantuan teknologi. Yang membuat ini menarik adalah ada unsur fun, chaos, dan tawa, cocok untuk chill. Sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi bisa menjadi perpanjangan indera manusia, mendorong interaksi langsung, bukan hanya duduk mendengarkan presentasi. Di akhir sesi ada refleksi singkat, yaitu pertanyaan, apakah kamu mempercayai teknologi atau kamu masih lebih percaya insting manusia. Ini membuat acara tidak hanya seru, tapi juga memantik pemikiran kritis tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pengalaman berpikir out of the box. Saya pernah berada dalam situasi di mana sebuah tugas kelompok hampir gagal karena komunikasi yang tidak efektif. Semua anggota aktif, tetapi arah diskusi selalu melebar dan tidak menghasilkan keputusan. Alih-alih memaksa diskusi lebih lama, saya mencoba pendekatan yang berbeda. Saya membuat sebuah share dokumen sederhana dengan format silent collaboration. Setiap anggota diminta menuliskan ide tanpa berdiskusi selama 15 menit. Hasilnya justru mengejutkan. Ide menjadi lebih terstruktur, tidak ada dominasi suara tertentu, semua orang merasa didengar. Dari situ kami baru melakukan diskusi untuk menyaring ide terbaik. Proses berpikir saya saat itu sederhana, masalahnya bukan kurang ide, tapi terlalu banyak noise. Saya menyadari bahwa kreativitas tidak selalu berarti menambah sesuatu, tetapi kadang justru mengurangi distraksi untuk menemukan kejelasan. Pendekatan ini akhirnya membuat kelompok kami bisa menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan terarah. Dan pertanyaan yang terakhir adalah pencapaian dalam 3 bulan pertama. Dalam 3 bulan pertama, pencapaian yang paling membuat saya bangga bukan sekedar jumlah event atau peserta, tetapi ketika saya melihat perubahan pola pikir mahasiswa dari yang awalnya pasif
menjadi aktif mengeksplorasi teknologi. Saya ingin menciptakan satu momen kunci di mana mahasiswa menyadari bahwa teknologi bukan sesuatu yang rumit atau jauh, tetapi sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk berkembang. Dampak yang ingin saya ciptakan adalah yang pertama, di dalam kampus terbentuk komunitas kecil yang aktif berdiskusi dan bereksperimen dengan teknologi Google, bukan hanya sebagai pengguna tapi sebagai problem solver. Dan di luar kampus menginspirasi mahasiswa untuk berbagi ilmu ke lingkungan sekitar, seperti mengajarkan penggunaan tools digital ke pelajar atau UMKM. Bagi saya, peran ini sukses bukan ketika saya dikenal sebagai ambasador, tetapi ketika orang lain mulai menjadi ambasador bagi teknologi itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.